dan tidur. Tidur dan istirahat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hanya dengan istirahat dan tidur cukup, tubuh dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Tidur adalah suatu keadaan tidak sadarkan diri, namun dapat dibangunkan dengan stimulus yang sesuai. Karakteristik tidur ditandai dengan aktivitas tubuh minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Fisiologis tidur. Aktivitas tidur dikendalikan oleh sistem pada batang otak. Secara fisiologis ada dua tahap, yaitu yang pertama non-REM atau NREM, disebut dengan tidur gelombang pendek karena pada tahap ini gelombang otak lebih pendek dibanding saat sadar. Tidur non-REM ada 4 tahap. Tahap yang pertama dan kedua merupakan tidur ringan karena mudah dibangunkan. Tahap ketiga dan keempat merupakan tidur dalam karena pada tahap ini orang tidur sangat lelap. Yang kedua, REM atau IREM. Seseorang yang sedang tidur pada tahap REM bila dibangunkan biasanya mengatakan baru saja bermimpi. Tidur REM biasanya terjadi tiap 90 menit setelah tertidur dan berlangsung selama 5-30 menit. Kebutuhan tidur rata-rata per hari. Dan bisa dilihat di samping saya, ini adalah perkiraan tidur untuk setiap tahap usia yang perlu kita ketahui. Di sini ada tingkat perkembangan, usia, dan kebutuhan tidur. Dan yang berikutnya, pada masa anak, tidur REM lebih lama dibanding pada usia dewasa dan usia lanjut. Faktor yang mempengaruhi tidur dan istirahat. Yang pertama ada umur, yang kedua penyakit, yang ketiga motivasi, keempat emosi, kelima lingkungan, keenam obat-obatan, ketujuh makanan dan minuman, dan kedelapan aktivitas. Kebutuhan mobilitas dan imobilitas. Mobilitas adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur guna mempertahankan kesehatannya. Ada dua jenis mobilitas, yang pertama mobilitas penuh, yang kedua mobilitas sebagian. Mobilitas penuh merupakan suatu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas sebagian adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Imobilitas adalah keadaan di mana pasien tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan, misal trauma tulang belakang. Ada beberapa jenis imobilitas, yaitu yang pertama, imobilitas fisik. Imobilitas fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadi gangguan komplikasi pergerakan, seperti pada pasien dengan hemiplegia yang tidak mampu mempertahankan tekanan di daerah paralisis sehingga tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi tekanan. Yang kedua, imobilitas intelektual. Imobilitas intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir, seperti pada pasien yang mengalami kerusakan otak akibat suatu penyakit. Yang ketiga, imobilitas emosional, di mana keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, imobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, mobilis artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas yaitu gerak atau perpindahan. Masalah-masalah yang terjadi pada pemudahan kebutuhan istirahat adalah 1. Insomnia, 2. Somnambulisme, 3. Aneurisma, 4. Apnea, 5. Narkolepsi. Pasien yang berada dalam keadaan imobilitas dapat mengalami perubahan sistem tubuh, yaitu perubahan metabolisme, tidak keseimbangan cairan elektrik, gangguan perubahan zat gizi, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan sistem pernapasan, perubahan kardiovaskular, perubahan sistem muskuleta, perubahan sistem inflamasi, perubahan eliminasi, perubahan perilaku.
Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mencegah gangguan tidur. 1. Menciptakan lingkungan tenang dan bersih. 2. Menghindari asupan cairan pada malam hari dan bak sebelum tidur. 3. Hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein menjelang malam. 4. Memperbiasakan pola tidur yang teratur. 5. Menghindari obat hipnotik dalam waktu lama karena berisiko penyebab toleransi mengganggu ritme tidur. Dan sekarang kita membahas tentang posisi-posisi tidur. Yang pertama adalah posisi Fowler, di mana posisi Fowler ini adalah posisi setengah duduk atau duduk dengan mengatur bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan pasien. Posisi Fowler bisa kita lihat di gambar. Dan yang kedua ada posisi Sim. Posisi ini adalah posisi miring ke kanan atau miring ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberikan obat Peranus. Bisa kita lihat di gambar. Dan yang ketiga ada posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg ini adalah posisi pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Tujuannya untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Posisi Trendelenburg bisa kita lihat pada gambar bagian bawah. Dan posisi yang keempat ada posisi dorsal recumbent. Posisi ini adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi, ditarik atau direnggangkan di atas tempat tidur. Tujuannya untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan. Posisi dorsal recumbent bisa kita lihat pada gambar bagian atas. Dan kita masuk pada posisi yang kelima, yaitu posisi lutotomi. Posisi ini adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Tujuannya untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Posisi litotomi bisa kita lihat pada gambar bagian bawah. Dan posisi yang keenam ada posisi genupektoral. Posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian atas tempat tidur. Tujuannya untuk memeriksa darah, rektum, dan sigmoid. Posisi genupektoral ini bisa kita lihat pada gambar bagian atas. Dan posisi yang terakhir yaitu posisi telengkup atau prone adalah posisi tidur badan menghadap ke bawah, kepala miring ke salah satu sisi, berarti mengurangi tekanan pada sakrum dan bokong. Pada posisi ini berguna untuk drainase mulut pasien yang tidak sadar pasca operasi mulut atau tenggorokan. Posisi ini tidak boleh untuk pasien gangguan leher dan limbal. Kebutuhan berpakaian yang sesuai. Yang pertama, mampu memilih dan mengenakan pakaian yang diinginkan juga mempengaruhi rasa kemandirian pasien. Kedua, pakaian mewakili identitas dan kepribadian, tetapi juga melindungi tubuh pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berpakaian. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam pada perilaku pembelian konsumen. Dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen, antara lain budaya merupakan faktor penentuan yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Menurut Coulter, kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang terjadi dalam memilih sesuatu, juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. 4. Faktor psikologi. Pilihan pembeli konsumen,
oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Pakaian bagi manusia. Pentingnya pakaian bagi manusia. Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tanpa pakaian, manusia tidak dapat menutupi tubuhnya dengan aman. Pakaian juga adalah hal penting untuk menunjang penampilan. Dengan pakaian, manusia dapat memiliki kepercayaan diri di hadapan manusia lainnya. Hubungan pakaian dengan gaya hidup. Seiring majunya perkembangan zaman, fashion pun menjadi hal yang penting bagi manusia saat ini. Misalnya, fashion dalam hal berpakaian saat ini merupakan hal penting bagi sebagian orang.